Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang edukasi dan pembukuan Al-Quran. Saya Ahmad Najib NIM 21124 Dan saya Abi Pramita Jantustiani dengan NIM 21124020. Nah, apa sih yang latar belakangnya tentang pengkodifikasian dan juga pembukuan Al-Quran? Yang latar belakangnya adalah ketika wahyu turun dari Allah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan sahabat menghafalkannya dan menuliskannya di pelepah kurma, tulang, batu dan juga lain sebagainya. Ketika perang Yamamah terjadi peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Maka dari itu, untuk menjaga keasliannya, disusunlah semua naskah Al-Quran agar tidak campur aduk dengan semua syair-syair yang telah diciptakan oleh manusia. Nah, ketika di masa Rasulullah banyak para sahabat yang telah menuliskannya. Salah satu di antaranya 13 orang dari Mekah Mukarramah, kemudian 14 orang dari Madinah, dan juga 14 orang ketika setelah perang Hudaybiyah. Setelah itu, faktor apa sih yang menjadi pendorong untuk pelaksanaan kodifikasi? Yang pertama adalah wafatnya para penghafal Al-Quran ketika perang Yamamah. Kemudian yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran. Jadi untuk mencegah perubahan bacaan, kemudian tajwid segalanya, maka dibukukan sesuai dengan Mushaf Utsmani seperti saat ini. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan bacaan. Ketika masa Utsman banyak terjadi perbedaan antara berbagai daerah, dari pelosok daerah banyak sekali perbedaannya. Dan yang terakhir adalah sebagai rujukan umat. Agar tidak terjadi perpecahan, maka semua Mushaf Al-Quran dijadikan satu, kemudian dijadikan rujukan semua umat Islam. Selanjutnya yakni pengumpulan tulisan Al-Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Khalifah Islam digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini pula terjadi perang Yamamah, yakni perang melawan pasukan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Perang ini umat muslim meluncurkan 4.000 pasukan. Ada riwayat yang mengatakan 13.000 pasukan, sedang kaum dari Musailamah Al-Kadzdzab ada sejumlah 10.000 orang. Pada perang Yamamah ini juga pasukan muslim banyak yang gugur. Dalam riwayat ada yang mengatakan 1.000 dan ada yang mengatakan 1.200. Dan celakanya pada perang ini juga banyak dari golongan hafid, dari golongan penghafal Al-Quran yang terbunuh, yang syahid. Karena kejadian itu pula akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memberikan saran atau maksa Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar takut karena Nabi belum pernah memerintahkannya dan Nabi juga belum pernah melakukan itu. Namun kemudian karena kecerdasan Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar membujuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian beliau akhirnya mengutus Zaid bin Sabit. Pada awalnya Zaid bin Sabit pun sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau takut dan juga keberatan. Namun setelah beberapa pertimbangan dan diskusi, akhirnya beliau pun menyanggupinya. Setelah itu Zaid bin Sabit dalam pengumpulan itu mengusulkan ada syarat yang mungkin ditambah syarat lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama, ayat paling sedikit harus dihafal oleh 2 orang, dan ada yang tertulis juga, yang kedua ini juga tertulis di pelepah kurma, di tulang, kemudian dan sebagainya. Dan untuk yang tertulis itu syarat yang ketiga, masuk pada syarat yang ketiga, harus setidaknya disaksikan oleh 2 orang, nanti ada saksinya. Setelah itu pengumpulan dilaksanakan mushaf tersebut, yang kemudian pengumpulan mushaf tersebut diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang setelah
beliau wafat diwariskan kepada Umar bin Khattab, dan seterusnya saat Sayyidina Umar bin Khattab sudah wafat, mushaf tersebut diwariskan kepada putrinya Hafsah. Dari itu semua kita juga tahu bahwasanya ternyata penulisan Al-Quran sudah ada sebelum zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena pada praktiknya Zaid bin Sabit pun juga mengumpulkan mushaf-mushaf yang sudah pernah tertulis. Nah, dengan penuh kehati-hatian beliau mengumpulkannya, dan dari mushaf itu akhirnya itu juga membantu kita dalam membaca mushaf-mushafnya sekarang. Selanjutnya yakni pembukaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu ini mulai Islam telah menyebar hingga Mesir, Syam, dan juga Irak. Pada masa ini pula lah mulai muncul perbedaan-perbedaan bacaan di wilayah-wilayah tersebut. Maka karena hal itu pula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu akhirnya memerintahkan untuk mengumpulkan kembali atau menuliskan kembali dengan menyalin lembaran-lembaran yang sudah pernah dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dia meminta lembaran-lembaran tersebut dari Sayyidah Hafsah, dia kemudian membantu Zaid bin Sabit dan para sahabat lainnya untuk kemudian menyalinnya. Khalifah Utsman juga melakukan beberapa langkah yang dinilai amat penting sebelum mushaf itu kemudian disebarluaskan. Yang pertama, mushaf yang sudah disusun dibaca di depan para sahabat dan masuk untuk memverifikasi mushaf tersebut. Yang kedua, Sayyidina Utsman bahkan mushaf yang lain dimasukkan untuk penyeragaman. Ketika Sayyidina Utsman mengirim pembaca Al-Quran dilengkapi dengan mushaf, tidak ada naskah yang dikirim tanpa seorang qori. Contohnya Zaid bin Sabit ke Madinah, Abdullah bin As-Sa'ib ke Makkah, Al-Mughirah bin Shihab ke Suriah, Amir bin Abdul Qais ke Basrah, dan Abu Abdurrahman As-Sulaimi ke Kufah. Semua hal itu dilakukan Sayyidina Utsman setelah mendapatkan masukan dan saran dari para sahabat. Semua pengumpulan ini dan langkah-langkah Sayyidina Utsman tidak luput dari persetujuan para sahabat. Pembukaan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman ini memiliki beberapa faedah bagi umat Islam. Misalnya, mempersatukan kaum muslimin dan menyeragamkan ejaan tulisan Al-Quran berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Kesimpulannya, kodifikasi Al-Quran adalah langkah-langkah penting untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran. Awalnya, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kodifikasi ini bertujuan untuk menjaga ayat-ayat dan bacaan Al-Quran dikarenakan banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Dan kemudian pembukaan ini dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman yang kemudian kita kenal dengan nama Mushaf Utsmani, yang bertujuan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dan menyamakan ejaan dalam Al-Quran. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.